Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Ide Bagus Pajar Manuabe SPOG Mars untuk mempresentasikan materinya dengan alokasi waktu 30 menit. Ya, untuk waktu kami persilahkan, dan sebelum beliau memaparkan materinya, saya perlu bacakan juga kurikulum PT beliau, ya. Jadi beliau sebagai dosen, ya, jadi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau juga program studi spesialis, ya, jadi obstin dan ginekologi, ya, jadi program studi magister ilmu kesehatan masyarakat. Juga beliau juga sebagai reviewer, ya, karena banyak saya tidak akan bacakan itu, ya. Beliau juga ada bergabung di organisasi juga banyak, ya, jadi Ketua Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Wilayah Bali. Nah, ini harus betul-betul memang terkait dengan hukum, ya, Pak Dr. Prajar, ya. Begitu juga beliau sebagai mantan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Cabang Bali, ya. Beliau juga sebagai pengurus Perkumpulan Obstin dan Ginekologi Indonesia Wilayah Bali. Beliau juga sebagai pengurus Ikatan Alumni Mars Universitas Indonesia. Nah, jadi banyak lagi, ya. Pendidikan beliau, ya, jadi tentu di S1-nya di Udayana, ada juga spesialisnya di Universitas Hasanuddin, Magister Administrasi Rumah Sakit itu di Universitas Indonesia, S3 Ilmu Kedokteran di Unhas, ya. Jadi penghargaan juga banyak beliau karena memang beliau ini dokternya itu lulusan terbaik, gitu, ya, pada tahun 1992. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu yang meriah, ya. Dan juga banyak masih penghargaan saya tidak sebutkan, dan saya langsung saja untuk mempersilahkan kepada beliau untuk mempresentasikan materinya. Silakan. Terima kasih Ibu Moderator, yang terhormat PLT Direktur Pasca Sarjana, yang terhormat Prof. Tuti sebagai Ketua Prodi, pimpinan saya di Pasca. Hadirin yang saya hormati, selamat pagi. Izinkan saya menyampaikan presentasi saya dari sudut pandang Paskes, ya. Kalau tadi beli setuju dari sudut pandang nakesnya, saya dari sudut pandang Paskes, ya. Kalau kita lihat peraturan ini dari mulai munculnya rancangan undang-undang kesehatan ini sudah kayak ombak, ya. Tidak ada rancangan undang-undang kesehatannya sudah kayak ombak. Jadi memang Paskes itu mestinya isinya pemain surfing, ya. Jadi harus bermanuver dengan peraturan, ya. Kadang-kadang saya diskusi dengan PTSP aja, PTSP-nya bingung juga peraturannya berubah-berubah, ya. Nah, lanjut slide. Slide lanjut. Ya. Nah, mungkin hadirin pasti tahu, ya, kepanjangan RSU itu pasti sama-sama serempak menjawab rumah sakit umum, ya. Tapi kenyataan di lapangan berubah sekarang. Lanjut. Lanjut slide. Ya, ternyata di lapangan diplesetkan, ya. Jadi rumah sakit urunan, ya. Nah, ini salah satu rumah sakit yang akan dibangun di Bali, ya. Jadi sedang penggalian dana, ya. Jadi inilah tarif-tarifnya, ya. Jadi praktek dengan saham, ya. Jadi kalau kayaknya rumah sakit urunan ini belajar dari Scopus, ya. Jadi kalau kita mau cari Scopus bayar dulu, kemudian naik pangkat, honor naik pangkatnya pakai bayar Scopus, ya. Jadi kalau enggak ngasih beli saham, ya jangan praktek. Ya, jadi kalau lihat total investasinya memang tidak main-main, makanya rumah sakit dikatakan padat modal, ya, 227 miliar, ya. Kalau dibelikan daluman mungkin Pak Dir kita berenang di sini, ya Pak Dir, ya. Kalau belikan daluman, ya, untuk wisuda Udayana aja kalau dibelikan laklak bisa berapa kali wisuda itu kita sajikan laklak, ya. Lanjut. Nah, rumah sakit itu
tadi kan investasi nih, berarti masih menarik dong investasinya. Jangan-jangan seperti Apple ini nanti. Depannya mulus, belakangnya bongkeng nanti ya. Jadi itu harus hati-hati ya. Mari kita lihat nih, apakah rumah sakit ini sedang baik-baik saja. Lanjut. Nah, welcome to reality ya. Mari kita lihat realitasnya ya. Lanjut. Nah, ini nanti seragam para direktur ya, direktur rumah sakit ya. Seragam para direktur harus begini ya, karena memang tantangannya makin berat nih. Pertama sih risikonya hanya 3 ya, medis, finansial, hukum, kemudian nambah lagi reputasi ya. Kok sekarang nambah lagi? Ternyata memang direktur rumah sakit itu memang harus siap patah hati ya. Jadi harus iron heart katanya ya. Jadi enggak punya rasa ya. Ya lanjut. Nah kita kan sudah dapat kursus dari COVID kan. Ya jadi kursus yang kita dapat dari COVID itu kesehatan itu penting. Tapi bagi pebisnis, bisnis kesehatan itu prospek ya. Ya jadi makin banyak lah yang bikin rumah sakit ya. Nah, apalagi sekarang sudah endemi ini. Lanjut. Ya, sehingga rumah sakit itu atau kesehatan itu menjadi sebuah industri medis ya. Ya walaupun kalau saya berkuar-kuar di Fakultas Kedokteran, enggak ada yang suka. Kok kan kedokteran seperti dulu? Ya dulu, sekarang ya beda. Coba Pak Dir pasca melihat ini, kan industri medis itu ada 8 bulatan kelilingannya. Kalau misalnya 8 ini jadikan prodi lebih banyak mungkin kita dapat mahasiswa ya Pak Dir ya. Ini beda-beda nih portfolionya kalau dicampur-campur ini banyak ini dapat mahasiswa nih. Karena kan mau BHP katanya ya. Lanjut. Nah, kalau kita ke rumah sakit itu kayaknya enggak perlu LPG yang warna hijau itu ya. Taruh aja ketelnya di kepala direkturnya sudah jadi itu kopinya ya. Karena direkturnya pusing, panas kepalanya ya. Kenapa? Karena BPJS sama Kemkes itu tarik-tarikan. Yang ikut pusing kadang-kadang perizinan terpadu ikut pusing juga ini karena tarik-tarikan ya. Ya tentu kalau sudah gajah tarik-tarikan korbannya tetap rumah sakit ya. Oke lanjut. Nah, kalau saya sebagai ketua Makersi belum habis baca peraturan yang kemarin sudah muncul peraturan yang baru. Sehingga kalau saya pikir kalau peraturan yang masuk handphone saya itu saya print mungkin 1 bulan sudah jadi tesis mungkin. Kalau 1 tahun di print jadi disertasi ya, saking peraturannya banyak sampai enggak sempat baca. Kadang-kadang kita sama anggota malah kita yang mendongeng ya, baca dulu peraturannya nanti baru sarinya diceritakan sama teman-teman di rumah sakit ya. Karena kita tahulah tidak semua manajemen suka baca peraturan ya, karena bosan ya tiap hari ada peraturan kok. Lanjut. Nah, setelah ada peraturan, kalau kita di rumah sakit sudah biasa tuh program diet kan, jadi kendali mutu, kendali biaya kan itu selalu didengung-dengungkan kan. Sebetulnya aslinya sih program diet sebenarnya. Ya lanjut. Ya sudah suruh diet, dikejar sapi lagi ya. Jadi kan Pak Adi bilang tolong follower diperbanyak subscribe ya. Hati-hati Pak Adi, your follower is not always your fan ya. Jadi kalau paskesnya proud sama paketnya habis jadi masalah itu Pak Adi. Oke lanjut. Nah, apalagi ada gini kan. Lihat yang sebelah kiri kan. Wah, di pesan Dono, Indro Kasino, lupa aturan main ya. Ini bisa jadi tesis loh bagi Emakes ya. Apa hubungan klaim COVID dengan gerakan moonwalker dari Michael Jackson kan? Ya, jadi kalau Michael Jackson jalan ke depan tapi mundur kan? Nah inilah, jadi perlu dikasih hubungan siapa tahu ada relevansi hukumnya ya. Ya lanjut. Apalagi ini kan? Nah, 1 jenis kamar, 1 harga paket layanan. Ya, bisa ditebak siapa yang berteriak nih. Kalau tipe A-nya,
dikasih harga kelas C, teriak. Kalau tipe D-nya dikasih harga kelas C, syukur kan. Nah ini akan berjalan terus. Sehingga karena masalah kris ini saya juga meminta mahasiswa saya di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk meneliti ke rumah sakit. Siap enggak kita untuk kris ini, kan terus ini tarik ulur ya. Karena nanti kalau betul harganya dipatok di kelas C, jadi mendingan kita ke perizinan terpadu turun kelas ke tipe D kan, toh harganya kelas C kan. Salah-salah nanti kelas B-nya turun ke tipe C nih, biar nggak rugi ya. Oke lanjut. Nah ini yang saya maksud ya, rumah sakit, direktur itu harus siap-siap patah hati ya. Nah, kalau direktur rumah sakit swasta itu setiap Desember itu berdebar tuh, Desember kelabu ya, karena Desember itu perpanjangan PKS itu. Ya, jadi harus siap-siap patah hati itu. Dua rumah sakit sudah dihentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ada beberapa yang sudah raportnya merah ini. Ya, jadi kalau sudah dihentikan, bagaimana nasib SDM-nya? Arus kasnya bagaimana? Karena begitu melayani BPJS, maka pasiennya bisa lebih 95% adalah BPJS Kesehatan ya. Tapi ketika dihentikan, bisa tahu sendiri bagaimana arus kasnya itu. Langsung jatuh harus kasnya. Makanya saya kira tepat kalau kita melayani BPJS masuk kena, keluar kena ya. Jadi gitu ya. Oke lanjut. Nah, apalagi ini kan. Pertama di Indonesia, Rumah Sakit Internasional asal Australia Aspen Medical hadir di kota Depok. Yang perlu saya highlight ini adalah mendatangkan medical practitioner dari luar negeri. Di satu sisi disuruh kita nambah mahasiswa kedokteran, disuruh nambah peserta PPDS, tapi nambah dokter dari luar. Nah sekarang pertanyaan, dokter yang luar negeri ini mau enggak melayani BPJS Kesehatan kan? Mau enggak dia ke Papua? Ya belum tentu juga kan. Nah jadi itulah kesan saya adalah makin terjadi liberalisasi ya. Jadi bebas aturan main jadinya nanti. Apa yang diduga oleh Ketua ID beli stage ya bisa akan terjadi, bebas aturan main. Apalagi OP nanti tidak ada ya. Silakan lanjut. Nah tadi kan disampaikan kapan sih naskah akademiknya diterima di fakultas. Saya orang fakultas juga nggak tahu nih kapan ada naskah akademiknya. Ya tapi kan wajar di Indonesia kan depan bisa belakang bisa ya. Kalau masuk dari depan belakang nggak tahu ya, masuk dari belakang depan nggak tahu kan. Itu wajar, yang penting nanti jadi kan gitu ya. Ya wajar lah kalau pimpinan Muhammadiyah mempertanyakan ya, orang kita, Prof ya kita di FK aja nggak tahu naskah akademiknya kayak apa. Silakan lanjut. Tapi the show must go on ya. Oh, itu ya orang tak punya perasaan kan gitu kata-katanya ya. Itu cuplikan dari media ya, bukan saya mengada-ngada, tapi artinya apa? Kita harus selalu siap untuk menghadapi perubahan undang-undang kesehatan ini. Lanjut. Nah, jadi memang kayaknya Kang Hadi ada ya kelihatan di fotonya. Demo tanggal 5 Juni itu. Kayak enggak ada itu ya. Nah, jadi kita sudah demo nih tanggal 5 Juni ya. Kalau enggak salah beli stage ada tuh di WA group saya lihat demo juga. Ya, tapi demo ya tetap salam-salaman tuh sebelah ada seorang salam-salaman ya. Hati-hati, tapi artinya apa? Hati-hati ya. Kita pasti nih the show must go on ya. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah the show must go on, rumah sakit mau apa? Pilihannya dua, sudah pasti tahan, mana bisa tahan kan? Nah, nggak ada setengah tahan kan? Oke, lanjut. Nah, jadi sesuai dengan pesan dari tadi yang saya disampaikan, rumah sakit harus berubah dan beradaptasi. Karena dengan undang-undang kesehatan, jangan hanya rumah sakit, nakes pun maju kena, mundur kena, kan gitu ya. Lanjut. Jadi kita harus berubah dan beradaptasi. Tapi sebelum saya memberikan tips lebih lanjut, ingat pesan Rhoma Irama ya. Kayaknya Rhoma Irama ini sudah tahu bakal ada undang-undang kesehatan kan.
sudah ngasih pesan tuh 21 Agustus 2022 kan, berarti sudah tahu nih ada undang-undang. Jadi dia mengingatkan kan perjuangan dan doa. Itu selalu kita awali tips itu ya, perjuangan dan doa. Lanjut. Nah, jadi kita tidak boleh Alkisah 3 monyet ya. Tidak mau mendengar, tutup mulut, kemudian menutup mata. Jadi manajemen rumah sakit tidak boleh cuek, apalagi mojok pakai HP terus sibuk dengan HP-nya. Itu tidak boleh sekarang. Kenapa? Kemarin saya kumpul-kumpul dengan bagian marketing rumah sakit vertikal yang kebetulan alumni UI, bakal ada bocoran baru Kang Edi. Jadi kalau dulu direktur rumah sakit itu harus nakes, sekarang tidak. Kalau dulu direktur rumah sakit itu boleh pengalaman di bidang rumah sakitan, sekarang harus ada sertifikat atau ijazah manajemen rumah sakit. Kayaknya perlu dicatat nih Pak Dir. Siap-siap ini. Kayaknya kita bakal dapat banyak mahasiswa nih. Ya, jadi mungkin yang bisa saya pesankan pada manajemen, ingat hari itu tidak hanya hari ini ya. Pikirkan ke depan, kita punya keluarga, kita punya anak-anak, marilah kita sama-sama mempersiapkan undang-undang ini. Oke, lanjut. Memang kenyataan kalau saya di Makersi itu, ini kadang-kadang saya berpikir, saya ketua Makersi, apa tukang bangunin orang tidur ya? Kalau ada informasi tentang peraturan, diam semua. Maka mending saya diskusi ke teman-teman di pusat ya. Di sini kok pasrah sekali. Tolong jangan pasrah ya. Karena kalau yang namanya peraturan, ya kita umpamakan peraturan itu adalah wayang. Kalau wayang kan tidak bisa jalan sendiri, harus ada dalangnya, harus ada jalan cerita kan. Contoh sekarang IKN, bentar lagi ada rumah sakit internasional di Sanur. Saya sudah bisa duga jalan ceritanya, ada perubahan peraturan dari KKI di mana adaptasi tidak perlu lagi diaspora. Ya, dokter-dokter warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kemudian akan bergeser lagi, dokter asing boleh masuk dengan bebas. Padahal kalau saya training di Singapura saja 2 minggu tebalnya segini data yang harus di-store dulu. Padahal training hanya observer, sedangkan kita rencananya seperti liberalisasi nih, boleh masuk siapa saja. Nah itulah mohon adik-adik yang calon-calon pimpinan di Paskes, OP, mari kita jangan terlalu pasrah ya. Kalau perjuangan dan doa kita jalan, pasti ada hasilnya ya. Jangan lupa sama Oma Irama kan. Oke lanjut. Nah juga para pimpinan, calon-calon pimpinan, baik di Paskes, di OP, ingat loh kita punya Ki Hajar Dewantara ya. Ingat pesannya, kalau di depan jadi teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang mendorong. Ya, direktur rumah sakit itu tidak adalah pelayan sebetulnya, bukan dilayani secara berlebihan. Bahkan waktu saya pelatihan akreditasi, disuruh Pareto lagi direktur rumah sakit. Jadi 80% harus di luar kantor, 20% baru di dalam kantor, sisanya harus keliling-keliling. Jadi istilahnya daun jatuh saja direktur harus tahu. Ya, lantas kenapa enggak boleh di kantor? Saya tanya waktu itu. Ya kalau direkturnya di kantor saja kerjanya, ya dia operator telepon ya benar juga ya. Tapi operator teleponnya pindah ke kantor direktur. Jadi memang direkturnya memang tugasnya keliling-keliling. Makanya pakailah sepatu olahraga kalau ngantor ya. Supaya keliling-keliling sambil hitung tuh berapa langkah. Kan penting juga untuk kesehatan kan. Ya itu jadi minimal katanya di Jepang bisa sehat 10.000 Pak Adi. Jadi direktur harus jalan-jalan sampai dapat 10.000 langkah ya. Lanjut. Nah kayak gini sudah kita. Rumah sakit di Bali kan kayak pemain sumo kecil-kecil. Diuyang bisa ya. Jadi kalau bagi oligarki rumah sakit di Indonesia kan makanan penutup mulut ya. Dessert jadi istilahnya ya. Jadi saking kecilnya kita dan memang ya begitulah kenyataan. Jadi kita harus selalu siap bukan untuk kita saja ya. The day is not only today ya. Jadi kita juga harus menyiapkan generasi penerus kita. Ya, lanjut.
Jadi kalau sudah kondisinya seperti itu, mari ikan aja lebih pinter ya. Ini kan istilahnya kalau ada gambar begini, school of peace ya. Jadi kalau ikan itu menghadapi predator, maka dia akan bergerombol ya. Memang ada korban, pasti itu ada korban. Tapi tidak mengorbankan semuanya. Jangan cuek terhadap organisasi, baik organisasi profesi maupun organisasi rumah sakit ya. Jadi mari kita bergerak bersama Persi, bersama Arsi, karena kalau kita cuap-cuap sendiri, nggak ada yang dengar itu. Harus secara bersama organisasi, karena peraturan itu akan terus berubah. Oke, lanjut. Ya, yang tidak kalah pentingnya, wajib berhemat nih. 2023 kan banyak pengeluaran nih rumah sakit. Rekam medik elektronik harus Desember, kemudian kris 2024. Bahkan ada rumah sakit ruang pertemuannya jadi bangsal demi memenuhi kris kan. Ya itu jadi memang rumah sakit swasta sekarang lagi banyak pengeluaran nih. Nah, kemudian kita juga harus paham bahwa setiap peraturan tuh ujung-ujungnya biaya ya. Jadi jangan nafsu besar tenaga kurang. Kalau memang rasanya berat untuk memenuhi klasifikasi C atau B, mending turun menjadi D, atau bahkan setelah coba jadi C, kok pasiennya tambah turun nih, mending balik dari ke D juga lagi kan gitu ya. Jadi kita harus selalu melihat situasi, jangan juga terlalu percaya diri. Bahkan ada kan rumah sakit, wah pokoknya saya harus beli CT scan. Ya ternyata setelah beli CT scan, gagah memang punya CT scan. Saya enggak pernah lupa itu pesannya dokter Sutarge kan, Sutarge mantan direktur Prop Ngurah. Kalau beli MRI itu seperti ngubur gajah kan. Jadi kalau gajah dipelihara, diam aja, dia makan rumput kan, harus dikasih makan. Ya kalau ada pasiennya, kalau enggak, ya itu ya. Jadi jangan terlalu percaya diri untuk membeli segala ya. Lanjut. Nah, hati-hati dengan SDM ya. Kita harus memulai dengan jumlah yang kecil, pertahankan tetap kecil, utamakan SDM multi talenta. Makanya saya sangat bersyukur nih ada beberapa di mahasiswa magister hukum kesehatan yang sudah S3, cari S2 lagi. Ya kayak Kang Adi ya sudah S2, cari S1 lagi ya Kang Adi ya. Karena targetnya adalah SDM multi talenta kan. Kemudian kita harus memaksimalkan pemanfaatan teknologi bila perlu KSO ya. Kita sudah eranya sudah di AI, chat GPT, itu sudah susah. Makanya saya kalau ujian malas sudah suruh tulis tangan, ya nanti cari aja di chat GPT. Nanti saya nilai lah kemampuannya nyari di chat GPT ya, orang kenyataan mereka pakai chat GPT. Memang kita ke rumahnya nungguin ujian kan enggak mungkin ya. Jadi kita harus open bahwa kenyataannya memang begitu kan, harus kita pakai AI, pakai chat GPT. Oke, lanjut. Ya, hati-hati. Kita seperti disampaikan tadi, kita di tahun politik ya, penuh ketidakpastian. Nah, jadi jangan sampai terkena setan kredit ya. Hati-hati tahun ini, lebih baik hold dulu sampai 2024 siapa presidennya ya gitu ya. Jadi lanjut. Ya, kemudian ingat dongkrak pemasukan ya, bukan dongkrak antik ya. Jadi sekarang itu di Jakarta tuh lagi tren rumah sakit bikin bikin tempat di jenazah ya. Jadi tempat kumpul keluarga untuk menunggu jenazah. Jadi rumah duka. Nah, kalau di Bali sudah ada 2, ya kemudian sudah mulai kita harus juga jangan terpaku pada sektor kesehatan ya. Kalau memang parkirnya menguntungkan ya tambah tempat parkir, jangan tambah poli ya. Ya jadi gitu ya, kalau misalnya restorannya lebih menguntungkan ya buka restoran kan. Kita pragmatis aja kan, orang memang gitu kan. Kalau buka parkiran kan enggak perlu lapor ke perizinan terpadu kan. Orang Prop Ngurah aja parkirnya bayar. Dosen juga kena di sana ya. Oke, lanjut. Ya, nah lengkap rasanya kalau saya tidak nyampaikan dikit untuk kampus tercinta kami ya, karena saya bekerja juga di Universitas Udayana ya. Mohon dosen, mahasiswa jangan lihat yang sebelah kiri ya, gengsi dong itu ya. Itu sudah lewat zamannya gengsi dong ya, karena peraturannya sudah
luar biasa ya. Kalau dulu kan sumber ilmu pengetahuan ada di kampus. Sekarang terbalik, sumber ilmu pengetahuan kadang ada di YouTuber kan. Kayak ini, kayak yang depan. Ya, sumber ilmu pengetahuan bisa jadi di YouTuber, memang kenyataan toh. Kenyataan, kita tidak bisa mungkir. Jadi kampus juga harus siap menghadapi perubahan, jangan berpikir klasik ya. Lanjut. Lanjut. Kenyataan loh, pesan Mas Menteri kan. Itu kita ingat kan. Jadi gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, akreditasi tidak menjamin mutu. Tapi masalahnya mau kuliah Hemakas ditanya akreditasinya deh. Itu yang repot. Masuk kelas tidak menjamin belajar, ya itulah. Nanti bisa dicek ya, di Polo nganggur aja. Oke, lanjut. Mungkin Pak Dir dirubah nanti tempat kursinya ya, di plafon. Jadi supaya kita rubah sudut pandang kampus nih, harus sudut pandang luas dan melihat luas, supaya semua kepentingan terakomodasi ya. Jadi buktinya kita sekarang kan ngundang dari luar kampus kan. Jadi artinya kita sudah mulai memandang luas. Nanti mungkin kita cek nanti ya, apakah kursinya sudah di plafon apa belum. Ya, lanjut. Ya, jadi kenalkan mahasiswa di bidang kesehatan sedini mungkin, peraturan di bidang kesehatan sedini mungkin dan yang terbaru. Kenapa saya perlu tekankan ini? Minggu lalu saya memberikan matrikulasi dokter muda, ya ada 15. Kemudian 3 belum vaksin booster kedua. 2 minggu yang lalunya saya memberikan matrikulasi juga ada dokter muda 15. Ke-15-nya belum booster kedua. Kemudian 3 minggu yang lalu juga ada 15 yang booster kedua baru 3. Ya, jadi saya jadi berpikir, andai kata ini jadi nanti dokter, kemudian kena masalah hukum, apa enggak keblinger nih urusan vaksin ya enggak beres kan gitu jadinya. Nah itu yang mesti kita cermati bersama, jangan sampai kita memproduksi dokter yang jadi rentan terhadap hukum. Itu yang menjadi harus menjadi perhatian kita bersama ya. Bahkan yang lebih parah lagi, coding ICD-10 aja mahasiswa kedokteran banyak yang enggak ngerti. Itulah, jadi sebenarnya itu sedih juga saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran, tapi itulah kenyataan. Jadi mungkin dari pihak kampus mari kita sama-sama benahi, karena ini potensi sekali masalah hukum. Kenapa? Karena kita enggak kalau saya koas dulu Prof, di internal itu ada pasien masuknya observasi febris, pulangnya observasi febris sampai sembuh observasi febris diagnosenya. Sekarang kan enggak boleh, siapa mau nanggung dengan diagnosis observasi febris ya. Itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Oke, silakan lanjut. Ya, jadi dunia kampus ini harus proaktif ya, mengenali perubahan, jangan sampai kecolongan ya. Sekarang aja kita sudah kecolongan, naskah akademik kita enggak tahu-nahu. Jadi jalan terus kan, nah, libatkan praktisi atau minimal dosen yang praktisi. Apa sih tujuannya? Supaya kita tidak menghasilkan lulusan yang pintar-pintar bodoh ya. Pintar katanya, tapi bodoh juga ya, itulah. Jadi pada kesempatan ini saya sangat apresiasi dari usulan saya diterima di Pasca untuk undang praktisi-praktisi di luar kampus. Mari kita terbuka, memang kita kan bukan Tuhan, tahu segalanya ya. Jadi itu ya, jadi kita harus membuka diri. Lanjut. Ya, ini yang menjadi isu dalam undang-undang kesehatan juga, masalah pendidikan dokter spesialis apakah berbasis universitas, berbasis rumah sakit. Kalau kita lihat di Filipina memang berbasis rumah sakit itu. Jadi sebagian ada residen saya lulusan Filipina. Dia malah enggak tahu itu universitasnya di mana. Dia kuliahnya langsung di rumah sakit. Ya, kalau sudah kondisinya seperti ini, apakah universitas bisa bertahan? Belum tentu juga. Nanti malahan senengan orang kuliah spesialis di rumah sakit dibandingkan di universitas. Karena saya dengar di Filipina kalau di rumah sakit tidak memerlukan tesis segala macam, enggak ada itu. Pokoknya terampil. Ya memang masuk akal juga Kak, waktu kita mengajukan izin praktek ke perizinan terpadu yang di store kan STR.
bukan ijazah kan. Ya, kalau STR sudah dapat baik dari rumah sakit maupun dari universitas, ya keluar SIP-nya. Ya itulah makanya didengungkan STR seumur hidup. Itu yang sedang dirancang ya. Silakan lanjut. Nah ini masalah kita bersama di kampus ya. Jadi dosen itu makin lama tidak menarik ya. Karena saya membuktikannya begini, ketika SPOG itu lulus, ajakin jadi dosen, sebagian besar mikir-mikir, mungkin di internet juga begitu. Jadi memang makin tidak menarik. Jadi memang tidak ada pilihan, kita harus membina lingkungan yang ada ya. Jadi dosen yang ada itu dimaksimalkan, kesejahteraannya dijaga ya. Bukan karena saya dosen ya, minta sejahtera ya, bukan ya. Jadi memang harus kita bina lingkungan, kemudian menjaga aset yang tersisa yang kita miliki. Karena seperti di Objen saja tahun ini 3 sudah pensiun kan. Dan itu terus terjadi pengangkatan, tidak ada itu. Pengangkatannya pun P3K. Kan sulit kita mau mengkarir P3K. Ya, jadi itulah kondisinya. Jadi karena memang harus kuat sekali membina lingkungan. Bila perlu dosennya pindah sana pindah sini. Kayak kita ya Prof ya. Prof di internal lagi. Saya di Objen, tiba-tiba di Emakes ya. Silakan lanjut. Nah, kita juga di kampus jangan sampai buta hukum, buta politik ya. Jangan dilihat yang bicaranya Rocky Gerung sama Erdogan ya. Kayaknya ada benar ya. Andai kata undang-undang kesehatan itu berjalan, kemudian dokter itu tidak lagi nakes lah, tidak leg spesialis. Coba, apa enaknya semua diatur hukum kan? Hidup itu jadi tidak enak kalau semua dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Tidak ada urusan etikanya langsung loncat ke hukum kan? Nah, jadi memang juga kalau kita punya anak didik di kedokteran, nanti kalau sudah tamat jadi ketua partai, saya akan dukung itu. Ya, jadi caleg silakan, karena kenyataannya kita tidak punya bargain power di parlemen, karena semua tamatnya dia mau jadi spesialis, tamatnya mau jadi Mars, tidak ada nih mau bergabung dengan partai ini, tidak ada tuh ceritanya begitu. Karena sekarang kita dapat batunya ini, jadi memang kita tidak bisa punya bargain power, tiba-tiba nyelonong aja ada undang-undang. Oke, lanjut. Nah, tidak lengkap kalau saya tidak promosi ya. Jadi promosinya begini, peraturan kesehatan makin kompleks. Jadi sekolah di Magister Hukum Kesehatan makin lama makin asik. Suksema. Luar biasa ya, paparan dari Bapak Dr. Fajar ya. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya.